Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Jadi ini di konten selanjutnya ya. Ini konten yang ketiga setelah sebelumnya kita bahas mengenai spion ZX 10R. Terus kita bahas juga mengenai suara X-House dari DX Generation Racing. Nah, buat kalian kan mungkin penasaran ya, motor ini tuh banyak banget nih yang dimodifnya. Jadi lebih baik kita tambah informasinya di konten ketiga ini. Kita bakal bahas keseluruhan modifikasinya. Apa aja part yang terpasang, berapa harganya, di mana belinya. Jadi langsung aja nih sama ownernya, Ojan. Ya. Oke, di sini udah ada El Paujan ya. Jadi El adalah sebagai owner dari siapa nama motornya? Hulek. Oke, nama Bisa motornya disebut Hilet Chow. Hulek Hilecau ya. Kenapa diberi nama Hulek? Ya, karena hijau warnanya. Oke, karena warna motor ini nggak tahu sih di kamera nampak hijau atau kuning karena ini cahaya matahari begitu kencang ya sorotannya ke kita, dan warna motor biasanya dari hijau bisa berubah jadi kuning. Ini aslinya warna hijau. Ini Ninja 250 Fi all new tahun 2018 ya. Akhir. Ya, ini tahun 2018 akhir. Oke, gak usah lama-lama. Jadi tujuan saya ngundang El ke sini, kita pengen bahas langsung nih El. Kan kemarin nih motor udah 2 kali dipinjem ya. Kita udah bahas tentang spionnya, knalpotnya. Tapi kan belum, mungkin banyak viewers yang penasaran berapa sih harganya dari part-part modif yang tertempel dan apa aja gitu. Terus belinya di mana? Supaya lebih rapi nih, tertata, kita bahasnya dari atas dulu. Oke, baik. Mungkin kalau disebutnya dari depan dulu aja ya. Iya, dari depan boleh. Nih dari atas, Oke. paling atas berarti windshield ya, Ya. windshield dulu. Yang dari paling atas yang paling mencolok itu adalah windshield. Nih windshield pakai apa berarti? Dia windshield pakai merek MRA. Ini online, Online. harganya kisaran berapa nih? Harganya waktu saya beli pas kemarin 1.200.000. Oke, untuk windshield MRA ini 1.200.000, tapi untuk bahan fleksibel ya, ini bukan Fleksibel bukan banget itu. akrilik ya, bukan Iya. akrilik ya. Bukan. Itu Ini- lentur banget itu. Iya, lentur Tuh. ya. Jadi kan tipikal windshield ada beberapa ya. Ada yang modelannya akrilik dan ini MRA ori. Jadi ini fleksibel gitu, kayak lentur, nggak ngebahayain. Karena kenapa yang model-model akrilik sama aja nih kayak yang Gembul pakai itu modelnya akrilik. Bahayanya itu kalau kena pecahan atau material yang keras itu bisa pecah, dan pecahannya itu bisa bahaya banget buat kita. Dan ini untuk MRA ini sangat-sangat fleksibel. Next, ini mencolok juga nih. Di bagian atas kita ke bagian spion dulu ke depan. Oh iya. Ini di Siulok dia pakai spion ZX10 Replika. replika. Iya, ZX Karena 10R. kenapa saya milih yang replika, karena saya lebih mengutamakan look. Terus kalau yang ori dia lebih bebannya lebih berat. Ya Jadi karena bahan ya. bahannya beda. juga ngaruh ya. Kalau misalkan yang ori itu ada ke aluminium sama Ya, besi, sementara ya. yang replika full plastik ya. Full plastik dia. Jadi biar nggak bobotnya terlalu berat, jadi saya memilih yang replikanya aja gitu kan. Replika. Kalau dari jauh nggak akan kelihatan ori apa enggaknya gitu kan. Iya, dari kalau jauh. dipotong nggak kelihatan ya. Ya. Oke. Jadi untuk replika sendiri ini kan waktu awal launching ya, ada yang sempat mahal banget nih harga yang replika. Itu kisaran 1,3 sampai 1,5 juta ya. Nah, untuk yang ini nih, kan ini yang terbaru nih, update terbaru. Dapat harga berapa nih yang replika? Ini cuma 400-500 nih, tergantung toko yang menjualnya. Oke, jadi untuk untuk spion ZX10R ini replika yang terbaru dapat di harga sekitar 400-500an ya. Nah, untuk sekarang nih buat kalian yang pengen cari fungsional dan lebih gagah, lebih gar, ada spion replika ZX10R yang lebih murah gitu kan dibanding yang awal. Karena menurut gua pribadi juga kalau misalkan kita pakai spion ori yang Ninja 250 Fi itu looknya kurang, dan kalian bisa upgrade ke spion ZX10R. Oke, di bagian depan udah, kita ke bagian kokpit dulu. Di kokpit siap. baru terpasang apa aja nih? Mungkin saya baru kokpit sih nanti nomor 2 ya mungkin bagi saya, karena lebih mengutamakan tampilan luar dulu gitu kan. Oke, untuk Kalau kokpit kokpit di Siulok ini baru terpasang master rem. Dia master rem seharga 700-800 ya, kembali lagi masing-masing ke tokonya. Terus stang Bipro harganya 500 waktu saya beli. Terus dia sudah memakai cover segitiga gitulah yang semacam model karbon Kevlar lah, Ya. cuman ini yang tempel ya. cuman dia yang tempel gitu. Kalau stang Bipro sama master rem saya beli di TMC Tunas Motor Cirebon. Kalau yang cover karbon segitiga itu saya beli online.
mungkin segitu dulu kalau dari Kokpit ya. mah ya. Berarti kokpit baru ada beberapa ubahan doang ya. Oke, untuk kokpit belum terlalu banyak, tapi ya sudah ada rubahan. Ini untuk master rem dari RCB ya? Ya, 700 di RCB, 800 dari RCB. Oke, untuk bagian kokpit udah kita ulas. Ini masih simpel dan belum terlalu banyak. Kita ke bagian bodi dulu nih. Bagian bodi saya lihat di tangki tutup bensin juga di cover karbon ya. Ya. Terus apa ini? Single seat. Single seat. Terus winglet. Nah, jelasin satu persatu Oh, tuh. iya, Dapatnya berapa, harganya berapa, kayak gimana tuh? Oke. Kalau dari bagian tangki saya memasang tank pad sama cover ya? cover bensin sama tank pad itu model karbon semua sepaket seharga 150, beli online di Tokopedia. Terus single seat, saya ini single seat custom ini di Bimod Bandung Modifikasi. Oh, berarti Ya. ini customan ya khusus? Ya, customan. Soalnya kenapa? Kalau saya beli ori harganya murah, Jauh ya? murah. Lumayan jauh harganya, 1.400.000-an lah, sekian segitu tergantung dealer itu juga. Dan itu mesennya harus inden lama. Itu. Untuk yang ini sendiri dapatnya kisaran Nah, berapa? kalau ini saya custom dicampur adukan sama karbon jadi agar mewah, terkesan mewah. Ini cuma dapat 700.000. Oke, Udah karbon ini itu loh. budget- Kalau yang orinya itu dia budgetnya masih karet lumayan ya? gitu kan. Oke, ini budget harganya lumayan terpangkas ternyata antara beli single seat ori dealer dengan single seat yang custom. Dan untuk kalian nih salah satu referensi untuk yang beli single seat custom, kalian bisa beli dari Bandung Airmod ya atau Bandung Bimod, Modification. Oh, beda ya. Dipanggilnya Bandung Bimod. Modification. Oke, untuk bagian body udah. Oh, depan nih, bentar. Oh, iya. Ada satu lagi karbon. Nih kelihatan nggak ya? Di bagian ini winglet. Winglet dari mana juga nih? Nah, ini winglet sama di Bimod Bandung Modifikasi. Ini dia custom juga, jadi full karbon semua. Bukan karbon celup, ini emang bahannya karbon real gitu kan. Harganya juga murah, dia sekitar 400.000 gitu kan. Oke, ini berarti karbonnya udah karbon Kevlar ya, wingletnya karbon Kevlar. sama juga dari Bandung Modification. Oke, di bagian body kayaknya udah keseluruhan kita bahas. Di cockpit juga udah. Oke, body udah. Kita turun ke bagian bawah nih. Ini footstep underbone pakai apa? Nah, si Uluk dia pakai footstep merek Nui Racing ya. Nui Racing. Soalnya kenapa saya nggak beli yang langsung mahal? Soalnya saya lagi nyari-nyari fitting yang enak dulu gitu kan. Dari mulai yang termurah sampai yang termahal. Dia memakai merek Nui seharga 500.000. Oke, untuk underbone sudah. Ini stop lamp belakang kayaknya diganti Oh nih. iya. Apa nih? Kalau bagian belakang si Ulok dia pakai stop lamp 3-in-1 Project One. Ya, ini belinya dari TMC. Seharga saya dulu waktu beli 1.200.000 dan ini fender buat plat nomor ya fungsinya. Dan ini juga bisa dipasang buat sen yang ori bisa masuk. Ini merek Street Fender. Saya waktu itu beli itu seharga 500.000. Mungkin sekarang udah turun ya harga Street Fender. Masih Terus sama dari TMC? TMC juga sama. Oke, ini di belakang lampu Project One-nya ini berarti udah motif yang LED. Ya. Sekarang tuh lagi rame lagi tuh yang motodinamik, yang titik-titik Oh gitu iya, ya. titik-titik. Kalau yang titik-titik sih kalau menurut saya kurang kelihatan gitu. Ya, kalau di cuman harganya siang. tuh agak lebih tinggi Iya. dibanding yang Project One ya. Ah. Di bagian belakang stop lamp kita udah bahas. Terus turun lagi nih ke bagian bawah. Kita ulas ulang knalpot. Jadi knalpot itu pakai DX Generation tipe RPR Short Carbon full system. Oke, untuk tipenya RPR Short Carbon yang full system. Di DX ada beberapa tipe sih sebenarnya yang Sebenarnya, diketahuin. Kalau yang saya tahu banyak sih, mulai dari saya kurang tahu sih nama-namanya ya. Iya. Kalau ini tipe RPR, ada yang tipe GP, ada yang tipe pokoknya banyak deh masing-masing. Bisa dicek aja sih. Oke, ini Dan yang itu semua di DX itu bisa custom. Jadi Bisa custom. semua motor gitu masuk gitu. Tergantung saya beli knalpot ini custom gitu kan. Jadi kayak nunggu inden beberapa hari untuk menyesuaikan ke motornya gitu kan. Jadi semua motor masuk gitu. Oke. Dan ini apa ya untuk karakter suaranya sendiri sih menurut L, karakter suara DX Generation ini lebih kemana sih yang tipikal RPR Short ini? Kalau yang RPR Short itu tipikal lebih bulat, tapi bulat yang ngebas gahar gitu loh. Ya, oke. Nggak cempreng, nggak apa kan. Kalau yang misalkan yang cuma bulat doang gitu, itu cempreng di RPM atasnya gitu kan.
Itu ini berarti RPM bawahnya bulat gahar, yang ke atasnya ngebas gitu. ya sesuai dengan vlog yang sebelumnya ya, dimana tadi di vlog yang knalpot gue ngebahas sendiri atas opini pribadi, dan opini gue ternyata sesuai. Gue belum ngasih bocoran opini gue apa. Jadi knalpot yang DX Generation ini gue tadi review dan gue bilang kalau knalpot ini karakter bawahnya jauh lebih kalem dan atasnya lebih ngebas dibanding DX Generation yang X5. Karena kenapa? Ini bentuk selincernya walaupun tipikal short, ini selincernya kelihatannya agak lebih gede. Iya. Sementara yang DX Generation X5 yang pernah dipakai salah satu member tim Madang juga, Wisnu, itu tipikalnya lebih kecil, tipis. Jadi suaranya lebih cempreng di bagian atasnya. Dan buat kalian sih tergantung ke selera. Kalian sukanya ke yang berisik-berisik atau yang ngebas bulat. Kalian itu balik lagi ke selera kalian, pilihan kalian lah pokoknya. Lagi ke masing-masing gitu. Oke, bagian knalpot kita udah ulas. Selang rem ya, tadi rupa nih selang rem pakai apa nih? Saya selang rem pakai TDR. Karena apa saya ganti selang rem? Karena underbone udah diganti, jadi harus selang rem juga diganti gitu. Oke, berarti selang remnya masih pakai, kebanyakan rata-rata di kita pakainya TDR dan ya itu emang yang paling mudah dijangkau harganya sih, karena kalau Hell cukup nguras budget banget dan TDR masih lebih baik lah buat kantong gitu. Oke, udah di bagian selang rem udah, di bagian depan kita bahas ini apa? Pigel alias cover knalpot sih sebenarnya, cover sarang lebah dan sebagainya lah, bisa kalian sebut apapun. Ini dari merek apa nih? Kalau dia pakai Siulok ini pakai merek RGR semua sepaket. Dia sepaket 1.500.000 cover radiator sama cover P-grill buat header biar nggak lecet headernya. Oh, berarti ini sampai atas ya? Ya, sampai atas itu nyambung. Oke, ini cover yang di bagian kolong ternyata sampai atas, nutup. Dan udah semua di bagian body, di bagian kokpit. Kita turun ke pelek. Pelek repaint berapa nih? Karena ini pelek udah bukan warna bawaan. Oh iya. Saya kenapa memilih warna biru? Karena saya suka biru aja gitu kan. Oke, untuk tergantung itu ya. masing-masing aja suka warna apa, bebas. Budgetnya berapa nih? Ini budgetnya 500.000 semua. Saya pengerjaannya di TMC selama 3 hari. Jadi motor ini di ruang inap gitu. Oke, berarti diinapkan di TMC inap, ya. Oke, secara keseluruhan udah, ini konsepnya nyambung banget dari header knalpot yang berwarna biru ke pelek biru, dan itu secara keseluruhan kita tembak-tembakan budget. Habis berapa tuh keseluruhan kira-kira? Saya jadi malu nyebutinnya. Ya mungkin kalau membicarakan habis berapa modifikasiin motor ini, saya modifikasi nggak langsung semua gitu. Saya nyicil satu persatu. By proses ya? Proses sesuai kebutuhan lah intinya mah. Mungkin sekitar 10 jutaan habis ini. Oke, nah ini budget modif untuk modifikasi yang mungkin kita masih golongkan ke simple ya. Simple untuk budget Ninja di sekitar 10 jutaan, dan itu tergantung kalian tuh. Soalnya mau kita bilang budget pelajar, kalau pelajarnya mungkin ada di bagian Bandung, di bagian mana itu bisa masuk ya budget pelajar. Tapi kalau misalkan kita bilang budget pelajar di Majalengka itu agak membingungkan. Jadi kalau kita bilang budget pelajar itu tergantung lokasi geowilayahnya ada di mana. Jadi ini modif masuknya ke budget apa kalian tentuin sendiri, kurang lebih habisnya segitu. Dan kalau misalkan ada informasi yang kurang dan kalian pengen tanyain, bisa nanti cek deskripsi, ada Instagram ownernya, atau misalkan kalian tanya langsung, komen di YouTube langsung, nanti kita usahain jawab. Oke, itu aja. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel, and bye-bye.